taruhnya di depan gini ya, karena kan itu sangat aman gitu. Karena Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi sama Idasya di sini. Oh iya teman-teman, nah setelah lewat dari masa pandemi gitu kan, kita mulai nih yang namanya traveling, jalan-jalan, ada yang mudik, ada yang sekedar hangout gitu. Nah, oh iya teman-teman, ketika bepergian terutama naik kendaraan umum, itu kan kita biasanya membawa uang gitu ya, uang dalam jumlah yang pastinya gak sedikit. Ya walaupun zaman sekarang sudah ada ATM gitu ya, udah ada kartu kredit, tapi tidak semua orang itu punya segala fasilitas itu, dan juga tidak semua tempat yang nantinya kita kunjungi itu ada fasilitas untuk menggesek kartu-kartu tersebut. Nah, kadang nih terutama di kota besar itu membawa uang dalam jumlah yang banyak itu sangat tidak aman karena banyak bahaya mengintai, entah itu perampok, copet, jambret, dan lain-lainnya ya. Nah, terus bagaimana ya cara mengatasinya supaya uang kita tetap aman dan kita tetap nyaman bepergian? Di video kali ini aku mau berbagi tips tentang bagaimana cara aman membawa uang ketika kita sedang bepergian. Ini semua berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri ya, karena aku dari semenjak lulus SD, dari SMP gitu kan, aku sudah tinggal di luar kota atau luar daerah kampung halaman gitu ya. Nah dari situ aku kan juga biasa naik kendaraan umum, apalagi pada zaman dulu itu kan belum kayak sekarang ada kartu ATM, karena dulu yang ada kartu ATM itu cuma bank-bank tertentu, dan padahal tempatku kan di kampung dan itu cuma ada Bank BRI, dan saat itu Bank BRI belum ada kartu ATM-nya, jadi mau gak mau terpaksanya harus bawa uang cash gitu. Nah terus bagaimana sih caranya biar uang kita tetap aman selama di perjalanan gitu? Ada dua cara yang menurut aku. Cara yang pertama yaitu dengan memisah-misahkan uang menjadi beberapa bagian. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi kalian itu jangan membawa uang itu dalam satu wadah. Misalkan bawa uang 5 juta gitu ya, jangan 5 juta itu dimasukkan dalam satu tas gitu, atau satu dompet gitu. Itu kalian harus memisah-misahkannya menjadi paling nggak 3 atau 4 bagian. Mungkin bisa jadi 5, jadi 1 juta ditaruh di mana, 1 juta di mana, misalnya gini, 1 juta di kantong di tas besar, 1 jutanya lagi di tas gendong, 1 jutanya lagi di mana gitu. Yang jelas dipisah-pisahkan ya. Terus tips yang kedua yaitu kita meletakkan dompet yang berisi uang tadi di tempat yang tersembunyi, yang kadang tidak terfikirkan gitu ya oleh si penjahat gitu. Seperti contohnya aku sendiri waktu itu dulu aku menyembunyikan salah satunya itu kan di belakang jilbab gini. Jadi di belakang jilbab itu dompetnya ditaruh di sini, terus dikasih peniti. Biasanya ditaruhnya di depan gini ya, karena kan itu sangat aman gitu, karena siapapun yang nggak mungkin dong mau mau mengambilnya, karena itu sangat tidak terfikirkan oleh mereka. Terus selain ditaruh, digantungin di sini, dijepit di belakang jilbab, kita juga bisa menggunakan sling bag atau tas kecil itu yang di situ untuk uangnya, dan untuk uang yang kita pakai itu seperlunya saja ya, kita genggam atau dimasukkan di saku gitu kan nggak masalah gitu. Nah terus ada lagi nih menyembunyikannya di cara yang ini. Itu waktu itu pernah booming banget, itu ada pakaian dalam yang ada resletingnya. Ya, jangan ketawa, memang iya pada saat itu ada itu, dan aku juga pernah pakai itu celana dalam gitu ya, dan di situ ada resletingnya gitu. Nah uangnya ditaruh di situ, itu aman banget deh teman-teman. Nah terus aku juga dulu ada satu tempat persembunyian yang itu nggak ada orang yang tahu kalau uangku ditaruh di situ, yaitu aku taruh di telapak kaki, ada di sepatu gitu, di kaos kaki gitu. Nah dengan gitu kan aman dong, uangnya kemana-mana kita bawa, dan itu kan benar-benar uang yang besar gitu. Jadi kalau uang itu hanya kan kita pakai setelah kita sampai di tempat tujuan, jadi bukan untuk kita transaksi saat di perjalanan. Nah dengan kita menyembunyikan uang tersebut di tempat yang tidak mudah difikirkan oleh penjahat, itu kan insya Allah uang kita aman. Dan dengan kita membagi-bagikan uang kita di beberapa tempat, itu tujuannya adalah ketika seumpamanya gitu ya, apesnya itu tas kita satu gitu dicambret atau dicopet,
itu kan kita oke lah kehilangan, tapi kita kan masih punya uang yang lain. Nah, jadi kita hanya kehilangan sebagian kecil dari uang kita saja, dan itu tidak menjadikan kita benar-benar sangat benar-benar hilang semuanya kan gitu. Nah, oke teman-teman, semoga tips dari aku ini tadi bermanfaat ya buat kalian semua. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen. Dan silahkan juga di share ke seluruh sosial media kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.